Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini saya sudah berada di Hotel Santika, Kota Tasikmalaya, yang dimana hari ini sedang berlangsung ya acara dari Musrenbang untuk RKPD 2023. Lalu pemirsa, seperti apa rangkaian acara dari Musrenbang tahun ini? Kita simak liputannya hanya di liputan khusus bersama Radar TV. Tepat di Ballroom Hotel Santika, Senin 10 Januari 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Tasikmalaya melaksanakan salah satu rangkaian panjang kegiatan perumusan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2023, yaitu Kick-Off Meeting Forum Konsultasi Publik Musrenbang RKPD 2023. Sebanyak 250 peserta terlibat, baik sebagai peserta tatap muka atau yang mengikuti secara daring. Tak hanya lingkup pemerintahan saja, berbagai pihak dan pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya pun ikut terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai upaya sosialisasi instruksi Mendagri dan gambaran awal RKPD 2023 serta teknis pelaksanaan rangkaian Musrenbang yang dimulai dari kick-off Musrenbang kelurahan, kecamatan hingga puncak kegiatan tingkat Kota Tasikmalaya. Tugas Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, APEP Yosa Firmansyah, dalam sambutannya menuturkan, mengingat masa jabatan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf berakhir pada November 2022, maka perumusan RKPD 2023 beriringan dengan perumusan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 yang mengatur tentang penyusunan dokumen RPD 2023-2026 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Peraturan sosialisasi instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 menyampaikan beberapa laporan sebagai berikut. Latar belakang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan, bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyusun rencana pembangunan daerah tahunan atau yang sering kita sebut RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, biaya penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2022. Bapak Wali Kota Tasikmalaya hadirin yang undangannya yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wali Kota memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf dalam sambutannya menuturkan pembangunan di tahun 2023 masih terasa berat sebagai dampak dari pandemi yang berkelanjutan. Namun ia yakin dan percaya dengan usaha semua pihak dan capaian vaksinasi yang terus digenjot, semua bisa kembali seperti semula. Yusuf menuturkan seluruh ASN dan pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya diharapkan membuat kebijakan pembangunan 2023 baik dalam program dan kegiatan yang dapat dirumuskan melalui berbagai pendekatan. Pertama, mempertahankan, artinya program yang baik wajib dipertahankan dan dijaga serta dijalankan. Kedua, melanjutkan, program yang berjalan baik terus dijalankan dan dikembangkan. Ketiga, mendukung, memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah dalam rangka sinergi tujuan pembangunan. Keempat, inovasi, merumuskan program baru yang sifatnya terobosan dan inovatif untuk percepatan pembangunan dan pelayanan.
Yusuf menegaskan ada pun berbagai prioritas pembangunan di tahun 2023 tak lepas dari berbagai sektor seperti pengurangan kemiskinan dan masalah sosial, kualitas SDM berkarakter berdaya saing, percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan wali kota Tasikmalaya dengan memperoleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 201 ayat 8 menyatakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga pada masa transisi ini jika dipandang dari sisi perencanaan maka rencana jangka menengah daerah sebagai acuan dalam perencanaan tahunan atau RKPD tahun 2023 terjadi kekosongan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja serta memperhatikan perkembangan kondisi di daerah, regional dan nasional, maka beberapa permasalahan utama yang menjadi isu strategis pembangunan di Kota Tasikmalaya untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, kemiskinan dan permasalahan sosial. Kedua, kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Ketiga, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keempat, pembangunan yang berkelanjutan. Dan kelima, implementasi reformasi birokrasi. Dari isu strategis tersebut, maka kita merumuskan prioritas pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, pengurangan kemiskinan dan permasalahan sosial. Kedua, peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Ketiga, percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keempat, pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Kelima, percepatan implementasi reformasi birokrasi. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH dalam sambutannya menuturkan pihaknya menyambut baik kegiatan kick-off meeting konsultasi publik Musrenbang RKPD 2023 Kota Tasikmalaya. Kegiatan tersebut sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat sehingga harapannya usulan yang nanti masuk ke rancangan awal RKPD 2023 bisa selalu dipantau agar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Menyambut baik serta mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah mengadakan acara kick-off meeting forum konsultasi publik penyusunan RKPD tahun 2023 dan sosialisasi
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2023 merupakan kegiatan awal yang menandai mulainya proses penyusunan dokumen untuk memenuhi pelaksanaan sesuai ketentuan pasal 73 Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan 5 tahapan persiapan dalam penyusunan RKPD, penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, dan menyiapkan kamus usulan yang dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi yang berbahagia, forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi bagi warga masyarakat. Untuk itu kami berharap agar usulan yang nantinya masuk dalam rancangan awal RKPD agar selalu dipantau sehingga nantinya dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Rencana pembangunan daerah juga disesuaikan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada skala global, nasional, dan lokal. Dan syukur alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat Kota Tasikmalaya, pada saat ini kita telah memasuki level 1. Semua aspek kehidupan telah diperlihatkan, biar kami bersama-sama menatap kehidupan yang normal dan lebih baik dari sebelumnya. Masalah penuntasan kemiskinan menjadi hal prioritas utama yang terus dikebut pemerintah Kota Tasikmalaya. Kota yang menjadi sektor perdagangan sePriangan Timur nyatanya menjadi kota termiskin se-Jawa Barat. Dari hasil BPS pada Desember 2021, angka kemiskinan di Kota Tasik naik menjadi 13,13%, menjadi yang tertinggi, sedikit di bawah Kuningan dengan angka kemiskinan 13,10%. Bedanya garis kemiskinan kota dan kabupaten disinyalir jadi salah satu aspek. Misalnya, garis kemiskinan kota dan kabupaten Tasik hanya terpaut berbeda 100.000. Namun, beberapa wilayah di Kota Tasik seperti Taman Sari misalnya, karena berada di garis kemiskinan kota, jadi dinilai miskin, sedangkan tetangganya Gunung Tanjung yang masuk kabupaten tidak. Padahal keduanya memiliki suasana dan kondisi yang sama. Menurunkan angka kemiskinan menjadi target RPJMD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang kala itu dipimpin Wali Kota Budi Budiman dan Wakil Muhammad Yusuf. Hingga saat ini di mana Yusuf yang menjabat sebagai kepala daerah menggantikan Budi, menurunkan angka kemiskinan masih menjadi PR besar Pemkot Tasikmalaya. Kenaikan angka kemiskinan dianggap wajar lantaran adanya pandemi COVID-19 yang meluluhlantahkan sektor ekonomi di warga. Sebelum pandemi dalam RPJMD menurunkan angka kemiskinan per tahun 1% menjadi janji politik Budi Yusuf. Namun, lantaran pandemi ia pun merevisi bahwa menurunkan angka kemiskinan di akhir RPJMD 2022 menjadi 10-11% dari target sebelumnya 9%. Solusinya, di akhir kepemimpinan Yusuf, seluruh SKPD diminta untuk melakukan kegiatan yang berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan dengan program yang bersifat pemberdayaan kepada masyarakat. Termiskin atau tidak, pihaknya akan tetap berupaya menuntaskan kemiskinan. Salah satunya memastikan data terpadu kesejahteraan sosial tepat sasaran. DTKS akan ditayangkan di tiap kelurahan. Jadi apabila ada warga yang dirasa belum masuk atau tak pantas dikatakan miskin, bisa segera direvisi ke Dinas Sosial melalui pihak kelurahan. Ini kan
kita tuh dulu pada saat awal di RPJMD kita ini, angka kemiskinan kita ini bisa turun per tahun 1%. Ya, sehingga di akhir RPJMD 2020 itu kita ada di angka 9%. Itu dalam 1 tahun 2017 itu turun 2%. Saya agak berharap itu penurunan itu sangat signifikan. Ternyata karena ada pandemi sehingga kami melakukan revisi RPJM-nya menjadi 13%. Baik, kemarin kita di 12,9. Nah, mudah-mudahan saya tuh hanya ingin, karena kita naik itu sejak 2007 ya. 2007 ke 2008 itu angka kemiskinan kita sangat signifikan, naiknya 300%. Jadi 26% waktu itu. Sehingga kita ngejar dari 2008 sampai sekarang terus turun. Saya hanya ingin ada data dari BPS itu, kenapa kenaikan kita 300% pada saat itu. Saya sudah minta Bapak Litbangda untuk koordinasi dengan BPS, data 2007 ke 2008 itu dari mana ya, bisa naik sampai 300% kemiskinan kita. Sehingga kita harus mengejar itu. Nah, ketika saya masuk dengan Pak Budi, kita di angka 14,6 dan turun di 12,62% kita turunnya pada saat kita masuk itu. Tiba-tiba ada COVID, jadi sampai terakhir kemarin kita di angka 13,13%. Beda dengan Kuningan itu 13,10%, beda 0,3%. Nah, kita coba, nanti saya udah mengutus Bapak Litbangda untuk koordinasi dengan BPS. Saya hanya ingin tahu yang 2007-2008 itu kenapa sampai turun itu. Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Bapetlinbangda Kota Tasikmalaya, APEP Yosa Firmansyah. Seluruh program pemerintah dipastikan berproyeksi pada penuntasan kemiskinan. Pertama, betul bahwa agenda Musrembang ke depannya tentu agak berbeda karena ada 2 dokumen yang harus dihasilkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Pertama, dokumen RKPD tahun 2023. Lalu berkenaan dengan RPJMD Kota Tasikmalaya periode 2017-2022 itu berakhir pada tahun sekarang, maka terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 berkenaan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya tahun 2022, sehingga ada satu lagi produk dokumen perencanaan yang harus dibuat, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Nah, itu akan ditekankan kepada pokok-pokok permasalahan apa saja, Pak? Pertama, hal-hal yang berkembang dengan isu strategis terkini dan ke depan, ya. Satu lagi untuk memperlihatkan juga kepada masyarakat pada umumnya bahwa perencanaan tahun 2023 itu merupakan melihat maju dari struktur program kegiatan daerah yang kena dampak pada saat ada pandemi COVID 2019. Pak, untuk kemiskinan sendiri itu di Bapeda sendiri kan seperti apa Pak ke depannya? Dia kan angkanya naik ya Pak ya? Untuk menurunkan itu seperti apa? Pertama, tentang tingkat angka kemiskinan yang masih naik hampir semua daerah sebetulnya ya. Di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia itu tren angka kemiskinannya naik. Itu salah satunya karena pada tahun 2020 sampai 2021 itu ada kejadian luar biasa pandemi COVID, sehingga itu beberapa kegiatan pembatasan masyarakat mengakibatkan anjloknya pertumbuhan ekonomi khususnya Kota Tasikmalaya. Banyak orang hilang pekerjaan, ya banyak lapangan kerja menjadi sangat berkurang karena pembatasan kegiatan manusia. Jadi nanti ke depannya akan lebih difokuskan ke situ Pak, atau ada hal lain yang akan difokuskan Pak? Alhamdulillah tadi juga sudah dinyatakan bahwa per bulan Januari ini ya Kota Tasikmalaya itu PPKM-nya udah level 1, artinya ruang-ruang kelonggaran itu sudah agak terbuka,
sehingga dengan transaksi yang terbuka, baik transaksi ekonomi, transaksi keuangan juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga pada akhirnya mudah-mudahan tingkat kemiskinan pun menurun seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Tasikmalaya. Naiknya angka kemiskinan pada tahun 2021 di Kota Tasikmalaya menjadi 13,13%. Dianggap Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH merupakan hal yang wajar lantaran dampak dari pandemi. Pernyataan tersebut senada dengan apa yang disampaikan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf. Aslim menuturkan dampak pandemi diakui sangat terasa. Ia mencontohkan salah satu kebijakan belajar daring jadi contoh menurunnya ekonomi masyarakat seperti banyaknya toko-toko buku, alat tulis, seragam sekolah yang menurun omsetnya, belum juga para pedagang yang biasa berjualan di sekolah terkena dampak liburnya PTM. Namun Aslim berharap meski wajar, lantas angka kemiskinan yang naik jangan dibiarkan. Ia meminta semua pihak terutama Pemkot Tasikmalaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Berbagai kebijakan yang dilonggarkan sebagai dampak dari level 1 PPKM di Kota Tasikmalaya bisa memulihkan ekonomi warga, terutama yang sangat terdampak pandemi agar bisa mendongkrak penurunan angka kemiskinan. Kan kita pun harus pahami dampak dari COVID kemarin kan sangat signifikan untuk masalah meningkatkan kemiskinan itu. Artinya setelah pandemi COVID ini selesai, ya, dan melihat ekonomi itu semakin baik, tentunya ini pemerintah harus seperti apa untuk terus mendorong perekonomian di Kota Tasikmalaya itu semakin baik. Termasuk bukan kan sektor ekonomi kan banyak. Sektor ekonomi bukan hanya di pusat kota saja, itu ke daerah seperti apa. Tatkala sekolah saja yang jumlah murid SD, SMP, SMA itu berapa puluh ribu. Kalau itu sudah berjalan, saya rasa itu akan benar-benar meningkat. Bayangkan dengan sekolahnya daring, murid nggak boleh lagi tulis. Satu contoh saja. Artinya kuncinya satu, bahwa pemerintah sekarang harus konsen di sektor ekonomi supaya lebih lihat. Semua pihak tentu optimis angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya akan turun di tahun 2022. Mengingat status level 1 PPKM di mana terdapat kelonggaran yang lebih dari status PPKM sebelumnya, sehingga mendongkrak geliat usaha dan pertumbuhan positif ekonomi di Kota Tasikmalaya. Mari salurkan aspirasi Anda dalam kegiatan rangkaian Musrenbang penyusunan RKPD 2023 Pemerintah Kota Tasikmalaya. Baik pemirsa, mengingat kondisi saat ini yang masih belum bisa menghadirkan orang terlalu banyak karena masih dalam masa pandemi COVID-19, tahun ini acara dilaksanakan secara offline dan online pemirsa. 150 menghadiri acara secara langsung dan sisanya menghadiri secara virtual pemirsa. Baik pemirsa, acara diawali dengan sosialisasi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021. Dan pemirsa, Bapak Wali Kota Tasikmalaya menyebutkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana kerja daerah atau RKPD sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah pemirsa. Sebagaimana pemirsa kita ketahui bersama bahwa RPJMD Kota Tasik 2017 sampai 2022 akan berakhir tahun ini. Dan di akhir Wali Kota Tasikmalaya resmi membuka Musrenbang tahun ini. Saya Aldi Satria dan tim yang bertugas terima kasih. Sampai jumpa dan sampai ketemu di liputan khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.